Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Ikhwani rahimakumullah, bahwa kita hidup di dunia itu adalah sementara. Dalam rangkaian kehidupan yang berikutnya setelah kita dalam alam arwah, alam rahim, kemudian alam dunia, kita tidak akan berhenti di sini sesuai dengan keyakinan kita. Tidak akan berhenti di dunia, tetapi kita juga nanti akan masuk sudah dari alam dunia ini ke alam barzakh. Habis alam barzakh baru kemudian alam akhirah. Itulah alam yang baqa, alam yang kekal. Namun demikian, untuk menuju alam yang kekal tersebut, maka ada yang menentukan di mana, yaitu ketika di alam dunia ini. Ikhwani rahimahumullah, apa saja yang kita lakukan di dunia ini itu adalah hal yang akan menentukan kehidupan kita di masa yang akan datang. Baik kehidupan kita besok di alam barzakh akan mendapatkan kenikmatan atau tidak. Begitu pula kehidupan di akhirat kita akan mendapatkan kenikmatan atau tidak. Oleh karena itu, mestinya kita melakukan kehidupan yang menentukan di dunia ini dengan berbagai amal yang saleh. Karena apa? Segala tindak tanduk kita, perilaku kita, semua akan disaksikan. Di antaranya yang menyaksikan karena kita hidup di muka bumi ini. Kita hidup di atas dunia. Yang menyaksikan adalah bumi di mana kita berpijak di atasnya. Itulah makna dari surat Al-Zalzalah. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Besok, ketika sudah hari kiamat, bumi akan diberikan kesempatan oleh Allah SWT. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Bumi akan menyampaikan, akan menceritakan berita-berita, kabar-kabar dari apa yang disaksikan oleh bumi tersebut. Ikhwanu rahimakumullah, bukan kabarnya yang kemudian menjadikan ta'ajub, gumun terhadap kita semua, karena kita sudah yakin bahwa kabar itu tanpa dikabarkan kita sendiri tahu apa yang kita lakukan. Namun yang menjadi ta'ajub adalah bumi, makhluk Allah, bukan kita. Kalau kita diciptakan sebagai makhluk hidup, punya mulut, bisa berbicara. Tetapi bumi sebagai makhluk Allah, makhluk yang mati, ternyata diberikan kesempatan oleh Allah SWT menjadi saksi dan akan menyampaikan apa saja yang dilakukan oleh makhluk hidup, manusia khususnya di atas muka bumi ini. Ikhwani rahimakumullah. Oleh karena itu wajar ketika besok kita di akhirat juga seluruh anggota tubuh kita, kecuali mulut yang tadinya biasa berbicara di dunia, maka akan ditutup. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya, bahwa hari itu mulut dikunci, tangan-tangan kita menjadi saksi, kaki kita menjadi saksi. Hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bahwa ketika Rasulullah SAW menyampaikan Az-Zalzalah ayat 4, kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat, bagaimana bumi menyampaikan? Maka Allah wa Rasuluhu a'lam. Jawab para sahabat adalah Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu tentang bagaimana caranya bumi berkata, ya, bagaimana caranya bumi menceritakan amal-amal manusia tersebut. Maka Rasulullah SAW bersabda bahwa inna akhbar wa an tashhada ala kulli 'abdin aw amatin bima 'amila ala dhahriha an taqula 'amila kadza wa kadza yawma kadza wa kadza qala fa hadhi akhbaruha. Ya. Bahwa besok bumi itu akan menyampaikan begini. Ini loh laki-laki perempuan
si A, si B itu melakukan ini pada hari ini, waktu ini, jam ini dan sebagainya. Tidak ada yang terlewatkan sama sekali. Masya Allah. Bumi makhluk Allah yang tidak punya mulut diberikan kesempatan menjadi saksi. Inilah kemudian menjadi dasar juga bagi para ulama. Ya, di antaranya menganjurkan bahwa ketika kita melaksanakan sholat, khususnya ketika di masjid atau di rumah, ya, melaksanakan sholat sunnah, maka ayo jangan berada pada satu tempat, tetapi kita pindah-pindah. 2 rakaat selesai, kita geser lagi sekitar 1 langkah. Selesai, kita melakukan sholat sunnah mutlak seumpama, geser lagi. Syukur satu bangunan masjid atau musola itu pernah seluruh penjurunya, seluruh pojoknya pernah kita jadikan tempat untuk sujud kita, untuk sholat kita. Sehingga apa? Bumi tersebut nanti akan menjadi saksi bahwa kita termasuk ahli dari masjid atau musola tersebut yang senantiasa melakukan kegiatan kita dalam beribadah kepada Allah SWT. Ikhwani rahimahumullah. Oleh karena itu, ketika kita yakin bahwa segala amal ibadah tidak ada yang terlewatkan, amal ibadah kita yang baik, yang benar, ataupun yang salah, termasuk kemaksiatan, akan disaksikan oleh bumi, maka mestinya kita mencoba memulai ibda' binafsi. Kita refleksi pada diri kita sendiri, jangan kemudian menyalahkan orang lain. Apalagi ketika kita sekarang sedang dalam kondisi yang sangat darurat, sampai-sampai kemudian tempat ibadah seluruhnya, bukan hanya masjid, bukan hanya musola, tetapi tempat ibadah agama lain pun ditutup karena kondisi yang tidak memungkinkan dengan penyebaran COVID-19 ini. Maka kita mulai dari diri kita sendiri. Jangan kemudian kita menunggu, bahkan kemudian menyalah-nyalahkan pihak yang bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab ya kita sendiri. Ya, karena apa? Pemerintah yang bagus pun tidak mungkin akan bisa mewujudkan programnya seandainya rakyatnya tidak mendukung. Ya. Tetapi seandainya rakyatnya semua mendukung, karena ilmu sosial itulah segala sesuatu yang ada di masyarakat ternyata bisa selesai, tidak usah nunggu pemerintah. Tetapi masyarakat ketika ada yang sakit, tetangganya lah yang membantunya, bukan pemerintah. Jadi pemerintah itu ya kebijakan makro, tidak sampai kemudian ngurusi hal-hal yang sepele. Ya. Kitalah yang kemudian mencoba beramal. Maka tidak usah menunggu pemerintah, tetapi kita mencoba melakukannya dengan sendirinya. Termasuk amal ibadah dan sebagainya. Ibda' binafsi. Kita mulai. Ya, mulai dengan amal kita sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza hadaitum. Mulai diri kita sendiri. Ya. Artinya kalau memang kita pengen selamat, ya bismillahirrahmanirrahim, usaha tawakal kepada Allah SWT, menjaga kesehatan kita sendiri. Tidak usah kemudian melihat orang lain, orang lain seperti itu, orang lain seperti itu, tidak usah. Kita seandainya semua sadar, memulai dengan diri sendiri, bertanggung jawab atas diri sendiri, saling membantu dan sebagainya dengan sesama, insya Allah semuanya akan baik. Ikhwanul rahimullah. Oleh karena itu, ketika bumi besok akan menjadi saksi, maka perlulah kita mengingat nasihat sahabat Abu Bakar. Ya, yang dikatakan man dakhala al-qabra bila zadin fa ka'annama raqibal bahra bila safinah. Orang yang meninggal dunia masuk kubur, bagaimana caranya? Alam sesudah di dunia itu dikatakan alam kubur atau alam barzah. Kalau yang masuk kuburan dikubur, kalau yang masuk ikan juga sama, dimakan ikan atau mati dimanapun, semuanya atau dikremasi, semuanya masuk pada alam barzah. Ya. Karena umumnya adalah dikubur, maka mandakhalal qabr. Barang siapa yang kemudian masuk ke kuburan bila zadin, tanpa amal, yaitu al-amal as-salih, tanpa amal, tanpa bekal dengan amal yang soleh, faka'annama dakhalal bahr, raqibal bahra. Seakan-akan ia seperti masuk ke laut, ia tidak bisa berenang, ia tidak punya perahu, ya bila safina, tanpa perahu, ya otomatis dia akan tenggelam, akan tidak selamat dan sebagainya. Itulah seakan-akan kita yang tidak punya bekal sama sekali ketika kita meninggalkan alam dunia ini. Akan disaksikan oleh seluruh saksi, apalagi bumi ini kok menyaksikan hanya amal kita setiap hari dipenuhi dengan kejelekan terus. Mencoba tajassus,
mencari-cari kesalahan orang lain, tidak mencoba introspeksi, refleksi terhadap diri kita sendiri. Ya, bolak-balik saya sampaikan, ya. Sibuklah kita dengan urusan kita sendiri, tidak usah sibuk dengan mencoba mencari-cari kekurangan aib orang lain. Ya. Maka faka'annama raqibal bahra bila safina. Seakan-akan ia sedang naik di lautan, ia turun ke lautan, dia tidak punya alat, tidak punya perahu dan sebagainya, maka otomatis dia akan mati dan akan tenggelam. Rasulullah SAW bersabda, al-mayyit, ya, mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mughawwis, ya. Mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariq al mughawwis. Ya, bahwa mayit itu di kuburan itu seperti orang yang sedang tenggelam. Ya, orang tidak bisa berenang, nggak punya pelampung, nggak punya perahu, dia tenggelam, tidak bisa berenang. Maka orang yang tenggelam ini kan butuh pertolongan. Ya, nah yang bisa menolong siapa? Itu zad wa khairuz zad at-taqwa. Ya, bekal kehidupan di dunia ini, bekalnya adalah takwa. Di samping idza mata Adam inqata'a amaluhu, ya, 3 hal yang kemudian akan bisa membantu sudah dia meninggal dunia. Di antaranya adalah anak soleh, infak, sedekah yang telah kita berikan, atau anak sedekah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat yang telah kita sampaikan. Nah, termasuk tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, saling mewasiati dengan takwa dan sabar ini. Ya. Oleh karena itu, ikhwani rahimakumullah, bahwa ketika kemudian sedang tenggelam, maka butuh saudara kita atau kita ternyata sedang membutuhkan pertolongan, maka butuh pertolongan. Yang bisa menolong adalah orang yang bisa berenang atau orang yang punya perahu. Ya, kalau orang yang bisa berenang, asal berenang saja itu kan juga hanya bisa menolong dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa menolong orang lain kalau dia sendiri hanya cukup bisa berenang? Maka orang yang bisa menolong orang lain adalah ketika sedang tenggelam, orang yang berenangnya handal. Ibaratnya adalah orang yang punya amal yang lebih, dan dia termasuk orang yang saleh, orang yang mendapatkan kenikmatan oleh Allah SWT yang lebih, sehingga dia diberikan kesempatan bisa menolong orang lain, termasuk keluarganya dan lain sebagainya. Ikhwani rahimahullah, oleh karena itu pada kesempatan kali ini ayolah kita mencoba menjadi hamba Allah yang benar-benar kita orang yang jangan lupa, tidak melupakan di mana kita berdiri, karena buminya semuanya akan menjadi saksi atas amal yang kita lakukan. Kita mencoba memulai dari diri kita sendiri. Kita sendirilah, kita sendiri. Jangan kemudian kita mencoba malah sibuk dengan urusan orang lain, yang orang lain salah pada kita lebih banyak salahnya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan introspeksi buat diri kita semua di akhir-akhir Ramadan kali ini, sehingga kita senantiasa istighfar kepada Allah SWT, dan kita mohon agar senantiasa diberikan hidayah dari Allah SWT sehingga kita mudah untuk melakukan amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.